Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Nurdin dari kelas PTIKD akan membawakan materi tentang transmisi digital. Adapun beberapa materi yang saya akan bawa seperti yang ditampilkan di samping. Yang pertama ada pengertian transmisi digital itu apa. Terus yang kedua ada karakteristik transmisi digital. Terus yang ketiga ada kelebihan transmisi digital. Terus yang keempat ada encoding sinyal digital. Maka dari itu kita masuk kepada materinya. Baiklah, kita akan masuk kepada materi dari transmisi digital ini. Yaitu yang pertama ada pengertian transmisi digital. Yaitu transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog juga harus didigitalkan terlebih dahulu sebelum dikirim. Namun karena informasi digital tidak dapat dikirim langsung dalam bentuk 0 dan 1, maka informasi tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dalam bentuk sinyal dengan dua keadaan. Misalnya perbedaan tegangan antara dua kawat, ada tidaknya arus dalam kawat, ada tidaknya cahaya. Transformasi informasi linear menjadi sinyal dua arah dilakukan oleh BCE yang juga dikenal sebagai baseband encoding. Selanjutnya mengenai tentang karakteristik transmisi digital. Ada beberapa, ada sekitar 5 karakteristik. Yang pertama, sistem transmisi digital bertujuan untuk mentransfer deretan bit 0 dan 1 dari sisi pemancar ke sisi penerima. Yang kedua, kecepatan transmisi dinyatakan dengan bitrate yang diukur dalam bit per detik. Terus yang ketiga, dalam hal ketiga ini ada beberapa bagian. Kemampuan bitrate suatu sistem transmisi dipengaruhi oleh yang pertama, besar energi yang diberikan pada sinyal kirim, jarak yang harus dilintasi oleh sinyal dalam kurung karena energi mengalami disipasi dan dispersi ketika berjalan di dalam media. Lalu yang selanjutnya, besar derau yang harus dilawan oleh penerima, lalu bandwidth media transmisi. Terus yang keempat, kemampuan suatu kanal untuk mentransfer frekuensi dinyatakan dengan fungsi respon amplitudo A dalam kurung F yang didefinisikan sebagai rasio antara amplitudo keluaran dibagi amplitudo. Terus yang terakhir, bandwidth suatu kanal didefinisikan sebagai kisaran frekuensi yang dapat dilewatkan oleh kanal tersebut. Selanjutnya, adapun kelebihan dari transmisi digital ini, ada sekitar 8 kelebihan yang kami dapatkan. Itu yang pertama, transmisi digital ini memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi tanpa batasan. Seseorang akan lebih mudah mengakses informasi dimanapun dan kapanpun tentunya. Transmisi digital ini memiliki kelebihan fleksibel dan aksesibilitas. Terus yang kedua, manfaat transmisi digital ini memiliki inovasi teknologi yang terus-menerus sehingga pengguna akan dikenakan dengan berbagai pelayanan-pelayanan baru. Selain itu, transmisi digital juga mempermudah penggunanya untuk mengupdate atau memperbarui data-data digitalnya yang tersimpan melalui transmisi. Komunikasi yang menggunakan transmisi digital ini memiliki tingkat kesalahan yang sedikit dibandingkan dengan transmisi lainnya. Itu contoh transmisi analog. Transmisi digital ini mampu meminimalisir kesalahan ketika proses penyebaran informasi ke berbagai perangkat dengan transmisi digital. Selanjutnya yang keempat, transmisi digital ini menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar karena disimpan di jaringan internet dan dunia maya di mana perangkat tidak akan terbebani dengan kapasitas data yang besar. Kelebihan transmisi digital ini menjadi keunggulan utama untuk perusahaan tentunya dan lembaga yang memang memiliki data-data lebih banyak karena bersinggungan dengan masyarakat luas. Kita ambil contoh ya Google misalnya. Terus yang kelima, alat-alat yang digunakan dalam transmisi digital ini lebih stabil tentunya, praktis dan memiliki daya tahan yang cukup lama selama pemakaian berlangsung. Biaya pemeliharaan pun relatif lebih sedikit karena tahan lama. Terus yang keenam,
Menyebarkan informasi melalui transmisi digital tidak perlu menggunakan ruangan yang besar untuk menyimpan data dan perangkatnya. Hanya membutuhkan seminimal mungkin dan perangkat yang digunakan tidak perlu dengan ukuran besar untuk menyimpan data atau memori. Terus yang ketujuh, informasi yang menggunakan transmisi digital ini lebih mudah disimpan dalam bentuk atau format apapun, tergantung keperluan pengguna. Selain itu, data-data digital tersebut akan lebih mudah ditransfer ke beberapa perangkat eksternal lainnya seperti dengan hard disk, flash disk, smartphone, dan memori. Terus yang terakhir, yang kedelapan, informasi yang disajikan dengan menggunakan transmisi digital lebih cepat dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kecepatan dalam mendapatkan informasi ini maupun membuat penggunanya tidak kurang update terhadap informasi yang sedang terkini. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan encoding sinyal digital. Nah, encoding sinyal digital ini untuk mengoptimalkan transmisi. Sinyal harus dikodekan untuk memfasilitasi transmisi pada medium fisik. Ada berbagai sistem pengkodean untuk mencapai tujuan ini, dibagi menjadi dua kategori. Encoding dua tingkat, yaitu encoding yang pertama, yaitu encoding dua tingkat. Sinyal hanya dapat mengambil nilai negatif atau nilai positif, min X misalnya, atau positif X, di mana X merupakan nilai kuantitas fisik yang digunakan untuk mengangkut sinyalnya. Terus yang kedua, encoding tiga tingkat. Sinyal dapat mengambil nilai negatif 0 atau nilai positif, misal negatif X, 0, atau positif X. Itulah tadi beberapa materi yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. See you next time.